Bismillahirrahmanirrahim. Wa amar rusulu, adapun para rasul alaihi wassalatu wassalam, fayajibu maka wajib fi haqqihim, di dalam haknya rasul, as-sidqu sidq, wal amanatu lan amanah, wa tablighu ma lan nyampe akan perkara umiru kang diperintahake sapa si rusul kita beli kelawan kaakan ma lil khalqi marang makhluk. Sidik, amanah, tabligh, 3 aja ini di sini. Jadi kebanyakan ulama menyebutkan yang keempat, yaitu khotona. Tapi khotona itu sebetulnya sudah terkandung di dalam 3 ini. Nggak mungkin orang itu bisa amanah, bisa tabligh kalau dia tidak punya khotona. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan ada satu lagi sifat, yaitu zukuriyah. Zukuriyah. Jadi rasul itu mesti seorang laki-laki. Tapi ini maksudnya yang terpenting aja lah di sini ini. Bahkan ada yang memasukkan madaniyah. Rasul itu mesti dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari tempat-tempat masyarakat yang sudah berbudaya. Tidak ada rasul dikirim dibangkitkan dari masyarakat-masyarakat terasing, masyarakat-masyarakat yang masih primitif, nggak ada. Semua rasul itu madaniyah. Fi ummiha rasulah. Ummiha itu adalah ibu kota. Jadi kampung yang sudah ibu kampung, maksudnya ibu yang sudah kampung yang sudah punya kemajuan pada zamannya. Jadi kalau diperinci secara panjang tuh bisa banyak, tapi 3 ini pun juga sudah cukup gitu, maksudnya gitu loh. Jadi nggak usah kamu pertentangkan masalah ini. Ini bukan masalah nakli, tapi di masalah akli. 3 ini pun juga sudah cukup. Wa yasahidu, dan muhal fi haqqihi, di dalam haknya Rasul alaihi wassalam, ada dua hadhihi sifati, sebaliknya sifat-sifat ini. Wa yauti addati wal kadhibu goroh, wal khiyanatu lan khiyana fi fi'li syai'in, kelawan nglakoni suci-suci mimma sing perkara nuhu kang dilarang sapa Rasul anu sangima, nahya tahrimin, kelawan nglarang ngaromaken, al karahatin utawa nglarang makruhaken. Rasul itu punya sifat sidik, amanah, dan tabligh. Dan mustahil punya sifat kadzib. Karena kalau dia punya sifat kadzib, itu berarti Allah membela orang kadzib. Karena para rasul itu sudah dibela oleh Allah dengan mukjizat-mukjizat, menunjukkan Allah sudah setuju. Allah Subhanahu wa ta'ala telah membenarkan mereka ketika mereka mengatakan saya ini Rasulullah, saya ini utusan Allah. Allah melihat nggak? Allah mendengar nggak? Dan ketika Allah membantu mereka dengan mukjizat-mukjizat, dengan bukti-bukti kebenaran, maka seolah-olah Allah itu berfirman kepada seluruh manusia, benar, hamba saya ini benar ini, dia ngomong utusan saya itu benar. Nyatanya tak bela terus. Maka mustahil Rasul itu kadzib, dan mustahil khiyanah. Khiyanah itu yang dimaksudkan adalah bi fi'li syai'in mimma nuhu anhu nahya tahrimin aw karahah, berbuat sesuatu yang mereka dilarang darinya
dengan larangan tahrim atau karohah. Jadi Nabi itu mustahil berbuat perkara yang haram atau makruh, karena itu berarti khianat. Berarti adalah khianat. Khianat bagaimana? Dia mengatakan bahwa haram ini bahaya, makruh ini bahaya, kok dia sendiri mengerjakan, berarti ini khianat. Maksudnya khianat itu begitu itu. Maka kita sebagai pengikut Rasul harus punya sidik. Jangan sekali-kali bohong. Mana Fahmi? Harus isi. Dan harus punya sifat apa? Amanah. Jangan kita itu menyuruh kepada kebaikan, tapi kita ini justru mengamalkan yang sebaliknya, baik haram maupun makruh. Jadi pengikut Rasul itu menjalankan makruh itu aja sudah bagian daripada khianat sebetulnya. Apa ya kawan? Kalau Rasul itu wajib, maksudnya wajib itu tidak mungkin tidak begitu. Jadi Rasul itu mustahil berbuat haram, berbuat makruh itu mustahil. Kalau berbuat khilaful aula, nah ini kalau menurut Ibnu Hajar khilaful aula itu mungkin. Khilaful aula, dia berbuat yang baik tapi sebetulnya ada yang lebih baik, dia milih yang bukan yang tertinggi. Ini namanya khilaful aula. Ini sebagian ulama mengatakan itu adalah mungkin, tetapi sebagian ulama, dan inilah yang pendapat yang terkuat menurut saya, khilaful aula pun juga tidak mungkin. Dia ini telah berbuat yang terbaik. Ya tentu kemampuan Rasul itu ini sudah terbaik menurut beliau. Tidak ada khilaful aula, enggak ada. Adapun nanti datang perintah Allah menyuruh yang lain, itu bukan karena khilaful aula, ya karena ada perintah yang lain. Seperti Nabi ketika didatangi Abdullah bin Maktum, maka beliau abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ditegur di dalam ayat ini. Sebagian ulama mengatakan sebetulnya Nabi itu ya tidak salah. Abdullah bin Maktum ini kan orang Islam, dia kan bisa ngaji nanti-nanti, tanya nanti-nanti. Sedangkan Nabi itu masih menghadapi tokoh-tokoh Quraisy untuk dakwah kepada mereka dengan harapan mereka beriman. Kok santri lama kok nonyol-nonyol? Nabi itu sebetulnya telah berbuat yang terbaik. Tahu-tahu datang teguran Allah, ambasa batallah wa may yudrika la'alla yazakka amma man ja'aka yas'a ila akhir ayat. Nah ini perkara lain. Allah tahu orang-orang yang dihadapi Nabi itu tidak akan beriman, dan Abdul Maktum ini adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Itu ilmu Allah yang di luar jangkauan makhluk. Tapi sebetulnya Nabi telah berbuat yang terbaik.
Bukan Nabi itu berbuat yang kurang baik, enggak, yang terbaik menurut pandangan seorang manusia yang sedang menghadapi perjuangan dakwah. Tapi pandangan Allah dengan pandangan manusia itu kan lain toh. Pandangan manusia itu ya mana yang maslahat, mana yang bisa diundur, mana yang bisa diajukan, kan begitu pandangan manusia. Tapi pandangan Allah kan tidak. Allah tidak perlu dengan siapa saja. Kalau mata nggak perlu saya dengan ini, buang, ya sudah buang, memang nggak perlu. Jadi menurut pandangan seorang manusia ya itu sudah yang terbaik. Adapun datang teguran itu, ya itu menurut pandangan ketuhanan, ya ini tidak boleh dijadikan alasan bahwa Nabi berbuat khilaful aula. Itu dalam penafsiran sebagian ulama. Ada penafsiran yang lain lagi, banyak ini penafsirannya itu. Tapi ini termasuk penafsiran yang mudah kita pahami gitu. Ada sebagian ulama ini abasa wa ta'ala ini bukan teguran kepada Nabi, tapi ini pembelaan kepada Nabi. Seolah-olah Allah itu berfirman, "Lah nyapa wong kurang ajar mbok gatekne, ora mbok gatekne." Wong ora genah mbok gatekne. Iki lho sing iki wis jelas santri tenanan iki kowe diopeni ora genah usir kono isan. Kemulihna. Jadi ini abasa wa ta'ala ini bukan teguran untuk Nabi, tapi ini pembelaan Allah untuk Nabi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihat nabinya itu bersusah payah menghadapi tokoh-tokoh Quraisy itu, Allah itu nggak terima. Orang jahat-jahat gitu kamu perhatikan toh, mat. Udah, itu aja yang baik-baik itu aja, itu diusir aja, kamu tinggalkan aja. Mau ora gelem ngaji aja diurusi, mulih kono kon macul ya wis. Gampangane ngono kuwi. Ada juga yang ulama memahami susunan kata itu seperti itu. Nah ini setiap apa itu ayat-ayat Quran atau hadis Nabi yang dohirnya itu kayak Nabi ditegur dan sebagainya, itu sebetulnya kalau direnungi betul bukan ditegur sebetulnya itu. Ini adabnya seseorang kepada Nabi. Cuman kamu harus tahu bahwa dalam urusan-urusan Ismatul Anbiya ini banyak cerita-cerita Israiliyat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan masuk dalam kitab-kitab tafsir. Ini kamu harus perhatikan. Sehingga cerita-cerita Israiliyat itu menyinggung Ismatul Anbiya. Kayak ceritanya Nabi Daud merebut istri orang dan sebagainya itu cerita Israiliyat. Terus dikait-kaitkan dengan ayat Ittasawarul mihrab itu, padahal itu nggak ada kaitannya sama sekali sebetulnya. Tapi karena ada cerita-cerita itu yang didengung-dengungkan oleh orang ahli kitab dan yang sudah masuk Islam maksudnya itu, sehingga itu para mufassirin itu kadang-kadang ngait-ngaitkan padahal tidak ada kaitannya. Ini termasuk perkara-perkara yang ada dalam tafsir-tafsir yang kamu harus hati-hati. Cerita-cerita Israiliyat yang menyinggung Ismatul Anbiya. Lebih baik kita menyalahkan cerita itu daripada menyalahkan para nabi. Bahkan harus, karena cerita-cerita Israiliyat itu tidak ada sanadnya. Sanadnya ya dari tabi'in, bahkan ke sahabat, terus dari orang-orang Bani Israel, bukan orang Islam. Maka boleh cerita Israiliyat itu kita dengar hanya sebagai taknis,
sebagai penenang saja, asalkan tidak bertentangan dengan akidah. Kalau sudah bertentangan dengan akidah, dengan tangzihullah, karena banyak cerita Israel itu cerita mengenai tasbih, kaitkan dengan tangzihullah, menyinggung ismatul anbiya, maka cerita Israel yang seperti itu tidak boleh kita dengar, tidak boleh kita pakai. Kalau sifatnya itu cerita-cerita keajaiban, karomah-karomah para wali-wali Bani Israel, sih gak apa-apa. Itulah yang dimaksud hadis wa hadis an Bani Israila wala haraj, wa hadis an Bani Israila wala haraj. Ceritakan dari Bani Israel dan tidak ada dosa. Ini pakai syarat, ini harus difilter. Ini bukan wa hadis an Bani Israil wala haraj, ini hadis ini riwayat, kamu cari riwayatnya. Hadis sahih ini wa hadis an Bani Israil wala haraj ini. Dalam sahihain ini. Nah. Oh, jangan diartikan pokoknya cerita Israel semua bisa diterima. Cerita yang dari orang Islam saja kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan sanadnya, isinya, bukannya sanadnya saja, sanadnya, isinya nggak bisa diterima. Apalagi cerita Bani Israel, maka perlu diseleksi. Tapi ada orang yang terlalu sangat, pokoknya setiap cerita Israel nggak ada gunanya. Jangan. Cerita Israel tidak dulu. Kalau ceritanya itu kayak ceritanya yang disebut Imam Ghazali itu, ada orang yang mau menabang pohon yang disembah orang, kemudian dihalang-halangi sama setan digepuk, kalah. Kemudian setan, sudahlah, kamu tuh ibadah aja di rumah, nggak usah motong-motong begitu. Nanti kamu tiap hari saya kirim uang 3 dirham untuk ibadah, untuk santri-santri kamu, kan enak, nggak usah repot-repot. Itu ya, akhirnya dia nggak jadi nebang, tiap hari dapat uang 3 dirham dari setan berarti. Tapi beberapa hari tahu-tahu nggak ada uangnya, dia marah, oh kurang ajar setan ini. Maka dia mbak kapak mau motong pohon yang disembah orang, wah kan dihalang-halangi sama setan. Makanya gelut sama setan. Ternyata dia kalah, nggak kuat menghadapi setan itu. Maka dia heran, saya kok kalah ini, dulu pada saya menang terus dengan kamu itu. Iya, dulu kan kamu mau menebang karena Allah, sekarang kamu menebang karena bela uang itu, kamu kalah terus sama saya. Nah, cerita Israel seperti ini ya bagus toh kalau seperti ini. Jadi kalau cerita Israel yang ngawur-ngawur cerita itu, ada cerita Israel bahkan itu di Injil yang ada sekarang itu, bagaimana Nabi Lot alaihissalam ketika daerah kaumnya sudah dihancurkan semua, akhirnya putrinya Nabi Lot musyawarah. Ini sekarang sudah nggak ada laki-laki, habis semua. Ya kita nggak habis keturunannya. Maka akhirnya putrinya Nabi Lot itu memberi minum arak pada Nabi Lot. Setelah minum arak, akhirnya Nabi Lot itu mengumpuli istrinya sendiri, putrinya sendiri, sehingga punya anak. Nah, ini apa ini Nabi berzina ini dengan putrinya lagi. Nah ini yang cerita-cerita seperti ini ya mustahil, bukan hanya mustahil, sangat-sangat mustahil. Bagaimana dikatakan tidak ada laki-laki lagi? Padahal kan kampung Nabi Lut itu cuma kampung kecil aja. Di sampingnya juga masih ada Palestina, masih ada Mesir, masih ada mana-mana. Itu cerita bohong.
Jadi kalau Israiliyat yang ada dalam Taurat dan Injil yang ada sekarang itu loh, itu banyak bohongnya. Apalagi Israiliyat yang nggak karuan arahnya itu, pececeran di mana-mana itu, insya Allah ya lebih banyak bohongnya. Cuman walaupun bohong umpamanya, tapi kalau isinya itu baik ya untuk iktibar bisa. Kayak cerita wayang bangsa begitu itu. Maka harus diteliti isinya. Man indah soal. Man itu soal, tanya. Jangan nggak tanya nih malah jadi salafi pulang. Nggak tanya kelihatannya kayak paham betul, ternyata nggak ngerti sama sekali. Jangan gitu, orang itu yang pandai tanya. Oh itu sahih itu di Bukhari itu. Itu bukan Israiliyat, hadis itu. Bagi itu kan tidak menyalahkan Nabi Musa tuh itu, justru memuliakan Nabi Musa. Yang salah kan batu.